Di malam yang sesunyi. Bangsat nyanyi, suaranya dah enak tae. Untuk menghilangkan stres, bro. Kenapa Anda stres? Ya banyak hal yang dipikirkan Ya, lah. karena hidup memang penuh masalah. Benar, dan kita sebagai manusia kan diberikan otak untuk berpikir. Karena ada yang berkata satu step keberhasilan hanyalah awal untuk kegagalan selanjutnya. Bangsat. Anda mengutip dari mana itu? Lupa Cuk, tapi aku pernah dengar itu. Entah aku yang buat sendiri gak tahu ya, Ini lupa bagus Cuk. itu. Bangsat. Anda masukkan ke Tapi itu deskripsi bagus. aja. Apa? Tapi itu bagus. Iya bagus makanya. Dan benar kan dulu bahwa keberhasilanmu hari ini ya, itu ya cuma langkah awal bahwa kedepannya kamu akan menemukan kesusahan yang lain. Berarti tidak menjamin bahwa ketika saat ini kamu bagus, di kemudian hari kamu akan selalu bagus enggak? Enggak. Akan selalu ada rintangan-rintangan yang... Karena setiap step kehidupan tuh kesulitannya selalu berbeda. Bahkan upgrade, men. Iya benar banget. Jadi bukan hanya sistem Android yang upgrade, bro. Betul. Jadi kehidupan juga semakin hari semakin upgrade. Dari awal kamu baru lahir, kamu hanya bisa menangis. Sampai pada akhirnya kamu bisa berbicara dan menangis karena kamu berbicara. Wow. Dan akhirnya kamu tertawa dan menangis sambil tertawa. Wow. Malam Banyak, ini men. kita record kok filosofis banget gitu, bro. Enggak lah, ini cuma pemikiran dangkalku aja kok. Enggak. Aku bukan seorang filsuf. Aku bukan seorang pembawa kebijaksanaan. That's not me, man. Wis. Aku cuma bocah kecil yang suka ngomong aja sih sebenarnya. Suka ngomong dan Suka baca. ngawur biasanya ngomong. Ya, ngomong apa aja. Namanya juga remaja, bro. Maksudnya kan Kita tuh masih bisa dianggap remaja gak sih? iya. Anda umur berapa? Rame bang. Anda umur berapa? Aku sekarang umur 20, Cuk. Anjing. 20, men. 20 apa ya? 20 sekian. Iya, 20 lebih lah. Anda tidak mau menyebutkan spesifikasi umur Anda? Enggak, jangan lah. Kenapa? Jangan, nanti saya di tracing. Oh, emang testing kan COVID. Oke. Ya. Oke, langsung ke topik aja, bro. Kalau gitu, bro. Apa yang kita akan bahas pada malam hari ini? Mungkin ini sih yang menarik untuk dibahas. Mumpung saya belum lupa lah. Mumpung aku belum lupa. Soal kenyamanan dalam bekerja, men. Wah. Kenyamanan dalam bekerja. Betul. Emang pekerjaan Anda saat ini tidak membuat Anda nyaman? Oh, enggak. Kita ngomong gini kan bukan berarti dalam pekerjaan kita gak nyaman. Enggak, bisa aja berarti. Ya nggak tahu. Kalau aku sih sih enggak. kayaknya berarti sih. Saya tidak tahu. Tapi apakah nanti akan muncul, saya tidak tahu juga. Oke, apa betul maksudnya kenyamanan yang tadi Anda katakan, kenyamanan dalam bekerja? Apakah setiap karyawan atau setiap kita sebagai seorang pegawai? Menurutku setiap pekerja pasti memiliki definisi kenyamanannya masing-masing. Oh, benar banget. Tapi sebelum kita menuju ke sana, ada baiknya kita googling dulu. Iya. Apa itu kenyamanan dalam bekerja? Betul. Langsung menurut Google, apa cuk? Google cuk. Google. Ya ampun. Google cuk. Ini nih di gambarnya bagus nih. Apa cuy? If you enjoy work, Tunggu. Anda bisa bahasa Inggris gak? Antar salah bahasa Inggrisnya. Ya kalau salah dibenerin lah, jangan dimarahin. Itu kan kebiasaan orang Indonesia tuh. Kalau salah dimarahin bukan dibenerin. Nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya. Itu bagus, pembahasan bagus. Itu bagus tuh. Wah, lanjut. Ide muncul dari ide yang lain, oke betul. Betul banget. Emang nggak selalu harus dari waktu lu boker ya. Tapi itu suatu kenikmatan, Cuk. Betul. Iya, itu aku punya bahasa menarik aja. Iya, langsung aja apa tuh quote-nya? If you enjoy work, you do better work. Wow. If you do better work, you have a better business. Oke. Artinya? Nggak tahu. Jika kamu menikmati sebuah pekerjaan, kamu akan lebih baik dalam pekerjaan itu. Dan jika kamu lebih baik dalam pekerjaan itu, kamu akan mempunyai bisnis yang lebih baik. Oh, jadi gitu. Oke, definisi menurut Google adalah rasa nyaman bekerja berkorelasi ketika suatu perasaan antusias dan menikmati setiap proses dalam pekerjaan seberat apapun pekerjaan itu dan sebesar apapun tantangan pekerjaan itu muncul di setiap pekerjaan yang dilakukan. Oke. Jadi apa ya? Yang aku pikirkan sih, Bapak dalam setiap pekerjaan ya, pasti mempunyai suasana dan mungkin lingkungan kerja yang berbeda mungkin. Jadi yang tadi kamu katakan bahwa definisi kenyamanan pekerjaan itu adalah bagaimana kita
bagaimana cara kita sebagai seorang pekerja menginterpretasi definisi kenyamanan itu sendiri kan. seperti itu. Betul. Jadi apa namanya? Berarti juga berhubungan dengan bro, dengan bagaimana cara kita bisa sebenarnya kita ini mungkin apa ya, bakatnya apa gitu loh. Sehingga kita kemudian di dalam lingkungan kerja kita sudah tahu bahwa kita ini sudah siap bekerja karena kita mengenali diri kita sendiri seperti itu. Yang orang luar sana katakan itu seperti passion lah ya. Iya, passion. Ya, Itu bahasa umumnya passion ya. Bahasa gaulnya passion. Bahasa gaulnya passion. Tapi Bahasa apa itu passion? Minat, Pak. Minat ya? Iya, minat yang atau kebiasaan mungkin? Kebiasaan atau Kebiasaan, Cok. Kenapa kebiasaan? Iya. Maksud? Kebiasaan lah. Kebiasaan. Apa yang kamu sukai lah sebenarnya? Iya. Gimana tadi? Gimana kita harus memahami diri kita sendiri benar. untuk memilih suatu pekerjaan. Iya. Tadi juga nyambung ke passion. Berarti apakah ketika kita memilih sebuah pekerjaan harus sesuai dengan passion kita? Kalau menurutku sih enggak, Pak. Kenapa ya? Uh-huh. Gini, karena banyak faktor yang menentukan gimana kita memilih pekerjaan. Yap. Faktor pertama yang aku sadari adalah bahwa kondisi di mana kamu bisa memilih dan kamu paham kamu itu kuatnya di mana. Oh, oke. Gini, aku pernah mengalami suatu kejadian saat aku akan melamar sebuah pekerjaan. Oke. Saat itu aku masih belum paham nih, aku kuatnya di mana gitu loh. Sehingga Anda mungkin ketika ada lowongan pekerjaan langsung disikat aja. Betul, gitu. karena kita waktu itu pengangguran lama dan iya, apa aja lah gitu loh. Iya, bener. Aku cuma pengen kerja gitu loh. Menurutku hal paling basic yang harus dipahami adalah kamu tuh lebih kuat bekerja di bidang yang banyak menggunakan fisik atau di bidang yang banyak menggunakan pikiran. Oke. Berarti Anda mendefinisikan bahwa sebenarnya kita juga harus sadar bahwa kamu tuh kuatnya di mana gitu. Betul. Apakah kamu kuat dalam pekerjaan berorientasi fisik atau pikiran yang kamu pilih sebagai basic pekerjaanmu gitu. Yang menonjol lah. Yang gitu menonjol loh. ya. Oke. Jadi, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa orang di luar sana yang punya dua-duanya. Dan aku pikir suatu keberuntungan bro kalau misalnya. Suatu keberuntungan, tapi kebanyakan kebanyakan orang tuh hanya salah satunya aja. Iya, Contohnya, aku nih nggak kuat sama sekali di pekerjaan yang banyak menggunakan fisik. Oke. Bukan berarti karena aku lemah atau penyakitan, tapi karena emang nggak kuat gitu loh. Ya berarti aku lemah ya, Cok. Iya sih, secara tapi Anda lemah dalam tanda kutip lah. Maksudnya nggak sampai aku ngangkat tanganku patah nggak juga, Cok. Anda terlalu kurus. Kenapa Anda body shaming? Waduh, body shaming. Anda tidak boleh body shaming terhadap saya. Itu kebiasaan orang Indonesia yang lain. Tidak paham konteks. Para warrior justice sosial. Social justice warrior. Oh iya, bangsat SJW. Tapi itu lah. Next. Tapi semua orang bisa jadi SJW, Ben. Iya. Semua orang bisa jadi SJW. Dengan bermodal hanya rasa kebenarannya diri sendiri. Asal kita mau berjuang dia. Iya. Oke. Kembali ke konteks. Tadi ya itu tadi bahwa ada fisik. Kemudian ada juga ada orang yang pikiran. Contohnya mungkin untuk orang-orang yang kuat di bidang fisik, dia bisa kerja lapangan. Kerja lapangan nggak harus yang pangkat lah kasarnya. Nggak harus yang pangkat bawah, men. Iya. Enggak. Apapun gitu itu ya, kayak pengawas. Banyak pengawas proyek, pekerjaan, proyek gitu. Itu mereka aku akui kuat dalam bidang fisik. Iya, meskipun hanya berdiri ya minum kopi sampai itu kayunya kok belum keangkat atau gimana sih? Biasanya kan gitu, bro. Tapi kan dia kuat ngomong mungkin. Fisiknya dia bicara, dia punya karisma yang bisa mengatur orang. Intinya dia gitu. di lapangan kan seperti itu kan, meskipun kena sinar matahari dan segala macam. Untuk orang yang bekerja di lebih banyak mengandalkan pikiran mungkin perencana atau akuntan mungkin kan mikir gitu loh. Bener. Dan apalagi akuntan kan hitung-hitungan, itu kan mikir banget gitu loh. Iya. Tapi sebenarnya keduanya tuh sama-sama berat. Karena aku bekerja di bidang yang banyak menggunakan pikiran, aku merasa yang menggunakan pikiran lebih berat. Tapi setahu saya kan Anda juga sering terjun ke lapangan juga. Iya. Tapi Anda punya dua-duanya berarti dong. Enggak, karena yang menonjol atau yang banyak digunakan. Jadi lebih ke dari dua pilihan itu yang paling banyak digunakan. Nah, hal pertama yang menurutku harus disadari itu dulu gitu loh.
Oh, Jadi- iya benar-benar. Jadi setelah kamu paham itu, kamu udah punya 2 klasifikasi nih. Oh. Pekerjaan apa yang cocok sama kamu gitu. Iya. Kalau misalnya mungkin kantoran mungkin dalam segi pikiran ya. Kantor pegawai bank mungkin. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi, tapi nggak semua yang di dalam ruangan itu cuma pikiran loh. Jadi memang kalau nggak salah dengan apa yang tadi Anda katakan, pada akhirnya pekerjaan di dunia mungkin ya, memang terbagi dari 2 sesi itu ya, dari Iya, 2 segmen itu. tapi memang nggak selalu gitu. Nggak selalu, Tapi iya. itu berdasarkan yang aku alami, aku membedah diriku sendiri dan aku menyadari bahwa aku nggak kuat nih kalau di fisik gitu. gitu, Jadinya aku pergi ke yang bagian banyak berpikirnya gitu loh. Iya. Jadi setelah kita mengenali diri kita sendiri, kita nih sebenarnya unggul di bidang apa sih? Baru kita akhirnya mungkin bisa, ketika kita sudah tahu dan kita memilih pekerjaan sesuai dengan keunggulan kita mungkin ya, akhirnya mungkin bisa kenyamanan itu akhirnya mungkin bisa datang karena kita memilih pada bidang yang tepat. Masih belum. Oh, Itu kan belum. baru dua klasifikasi. Oh, Masih ada lagi tuh. benar-benar. Entah itu hobi, Oh iya. baru iya, diklasifikasikan iya, lagi iya, hobi iya, lu, iya. kesukaan lu apa gitu loh. Oh, itu mungkin contoh kecilnya mungkin ya. Betul, Contoh kecilnya. betul. Kalau misalnya hobi nih, misalnya tadi Anda singgung hobi. Orang yang bekerja sesuai dengan hobi, menurut Anda nyaman nggak? Menurutku sih ada persentase kenyamanannya itu Ya pasti setiap orang berbeda-beda. betul. Tapi Dan gini. Hah? Persentase kenyamanan untuk orang yang bekerja sesuai hobinya. Contohnya kayak orang yang hobi menggambar, dia bekerja sebagai drafter. Iya, Ya, arsitek ya. Arsitek ya, drafter. Ah. Dia pasti menurutku lebih nyaman. Karena mungkin dia sudah menemukan itu di bakatnya dia emang seperti Betul, itu. kan? karena gini, hal yang mempengaruhi pekerjaan menurutku adalah rasa bosan, Oh, benar banget. rasa jenuh, rasa bosan itu emang apa ya? Apa ya namanya? Susah didefinisikan sebenarnya. Kayak Iya. rasa bosan tuh bisa datang kapan aja. Iya, mungkin dan ketika rasa bosan itu datang, kita tidak tahu cara untuk menghilangkan rasa bosan itu gitu loh. Sehingga mungkin kenyamanan dalam bekerja itu akhirnya kembali dipertanyakan gitu loh. Betul. Gini, kayak kita sebenarnya nih udah nyaman, Pak, Betul. di pekerjaan kita. Tapi sometimes kita bosan dan kita tidak tahu cara menghilangkan rasa bosan itu, sehingga kenyamanan yang sudah didapatkan menurut kita sebelumnya akhirnya dipertanyakan lagi. Apakah kita emang udah nyaman di sini, di tempat ini gitu loh, di Iya. pekerjaan ini? Karena mungkin tidak bisa menyalurkan atau tidak bisa mencari hal-hal yang dapat mengatasi rasa bosan itu tadi. Bisa gak sih kayak gitu? Bisa jadi gitu loh. Jadi tapi kan nggak, menurutku ya gini. The fuck man. Inilah efek syuting di Efek luar, kita recording di outdoor man. Di outdoor emang. Iya. Kita nanti Kita perlu harus buat studio ya, sih. studio. Oke, ada. Gini, nyampe mana tadi ya? Hobi ya, hobi dalam kenyamanan. Oke. Menurutku gini, nggak semua orang memang, lagi-lagi nggak semua orang. men. Iyalah, pasti karena kita menyesuaikan dengan orang masing-masing gitu loh. Nggak masing-masing. semua orang bekerja sesuai hobinya. Iya. Bahkan ada beberapa orang yang bekerja dulu baru menemukan hobi itu dalam pekerjaannya. Oh. Jadi gini, menurutku statement yang mengatakan bahwa bekerjalah sesuai Iya. passionmu itu betul. Oke. Tapi ada juga beberapa orang yang Hah? bekerja dulu baru menemukan passionnya. Oh. Sebelum dia bekerja, dia tuh bingung nih. Iya, Aku tuh iya, sukanya iya. apa gitu loh. Iya, Tapi iya. setelah dia mencoba sebuah pekerjaan, kayaknya aku cocok nih. Jadi mungkin itu solusi bagi orang-orang yang nggak ngerti mau milih pekerjaan apa ya. Ya coba dulu aja. Iya, coba dulu aja. Coba dulu aja. Pada akhirnya mungkin ketika Anda mendapatkan kenyamanan dalam pekerjaan Anda, mungkin itu passion Anda. Betul. Iya nggak sih? Kayak Betul. kita nih tidak mau jadi akuntan misalnya. Ah. Tapi kita coba nih di satu perusahaan, kemudian kita enjoy ngejalaninnya, kita bisa handle tugas-tugas dengan baik gitu. Ya mungkin ya itu adalah passion Anda sekarang gitu loh. Betul. Jadi Betul. pada akhirnya passion itu mengikuti tempat di mana kamu bekerja. Mungkin Betul. seperti itu. Iya, memang seperti itu. Iya, iya. Untuk beberapa orang itu terjadi. Iya. Memang gitu loh. Dan beruntunglah kalian bagi kalian yang bekerja sesuai passion ya. Maksudnya udah kata Ya itu lah. udah jadi- hidupnya udah going to flow banget. Iya, jadi semacam privilege buat kalian yang Bekerja sesuai passionnya passion, gitu loh. bener Itu oke banget gitu. iya sih. Nah, tapi kan terlepas dari kita, itu kan
apa ya? Wah, aku kok jadi bingung. Itu kan cara lihat- kita memilih pekerjaan gitu loh. Iya. Tapi kan masih ada banyak faktor lagi. Iya, gitu. tadi yang kita bahas poin pertama itu adalah dari sisi Memilih seorang pekerjaan. memilih pekerjaan dan kita melihat dari sisi perspektif kita sebagai seorang pekerja ya. Betul. Dan tadi bilang bahwa ada faktor yang lebih luas mungkin yang dapat mempengaruhi apakah kita sudah nyaman berada dalam pekerjaan kita gitu. Apa tuh kira-kira faktornya? Ini mungkin melangkah satu step setelah kita mendapat pekerjaan. Iya. Nah, habitat atau kok habitat kayak Lingkungan, tempat tempat kerja, ya. kondisi rekan-rekan, Benar, kondisi benar. tempat bekerja gitu loh. Iya. Itu mempengaruhi ya, cukup mempengaruhi. Cukup mempengaruhi, Menurut aku men. impact yang paling besar itu gak sih? Kayak ketika kamu mungkin sudah memprepare dirimu untuk bekerja, tapi kemudian tempat atau lingkungan kerja kamu gak sehat atau mungkin gak nyaman, bukan gak nyaman sih, lebih ke kayak tidak sesuai dengan ekspektasimu, mungkin juga dapat mempengaruhi kenyamanan kita dalam bekerja. Tapi yang harus disadari adalah bahwa persaingan dalam pekerjaan tuh pasti ada. Pasti Pasti dan ada. dan aku pribadi sih yang menjunjung tinggi bahwa kita di pekerjaan itu Memang harus kompetitif, bersaing. Ya, kita lah. harus kompetitif Iya, gitu loh. iya. Tapi kan yang jadi gak nyaman, yang jadi bikin gak nyaman adalah jika persaingan itu sudah mulai gak sehat. Oh, benar. Contohnya playing victim, Iya. kayak Dan itu banyak bacot terjadi. di belakang, Wis, itu banyak terjadi. Yang paling men. kebangsaan sih baca di belakang Bacot sih. di Kayak belakang gini, tuh kayak ketika bangsat. kita meeting kerja, kemudian kayak moderator bilang, ayo yang mau ada unek-unek dan segala macam. Mereka semua diem, Pak. Mereka semua diem. Mereka semua diem, tapi setelah meeting di belakang, Bangsat. macam ini, aduh, Bang. Mungkin itu pengalaman pribadi Anda ya? Semuanya sih kayaknya pernah. Iya, semuanya pernah sih. Pernah, tapi kan iya sih. Iya, Bang. semuanya pernah sih. Jadi gimana? Di lingkungan kerja yang baik mungkin gimana sih? Kayak Aku nggak tahu ya, dan aku nggak bisa bilang ini benar. gini deh. Di luar masing-masing personal punya definisi lingkungan kerja sendiri, kira-kira standarnya deh gimana sih? Aku ambil contoh dari lingkungan kerjaku aja udah. Oke. Meskipun nggak adil, tapi oke lah gimana? Iya. Standarnya Iya, gimana sih aku kan kira-kira? nggak tahu di luar sana men gitu loh. Ya bayangin aja anjing, maksudnya apa kayak gitu? Saya tidak ingin berhayal. Saya sudah cukup berhayal anjing. Oke. Di halu pas ya. Iya. Oke lanjut. Di lingkungan kerjaku, Ya. menurutku sudah cukup nyaman kalau soal kalau kondisi kerja teman-temanku gitu loh. Dilihat dari rekan kerja berarti Rekan ya? kerja. Berarti Karena rekan kerja yang sportif, yang selalu fair gitu mungkin. karena mungkin ini balik lagi ke aku sendiri ya. Aku orang yang nggak peduli omongan orang. Jadi orang mau ngomong apa ya terserah tentang aku. Bahkan awal-awal bekerja dulu, aku bilang ke teman-temanku gini bahwa aku tuh nggak peduli kalian nggak suka sama aku. Wow. Dan aku tahu Hah? bahwa di antara kalian itu nggak ada yang nggak suka sama Iya aku. pasti. Tapi selama pekerjaan kita profesional, Hah? aku nggak peduli. Gitu. Yang penting kerjaan kita selesai, profesional, tepat waktu. Dan statement itu yang menurutku membawa aku dan teman-temanku itu untuk saling terbuka. Gini, karena aku ngomong itu di awal, Iya. jadi kalau ada unek-unek yang nggak nyaman dari temanku tentang aku, Iya. mereka langsung ngomong ke aku. Oh, gitu. Dan aku bisa memperbaiki itu. Oh, Menurutku, Berarti- cara seperti itu bisa dilakukan. Berarti rekan kerja yang enak dapat membuat kita nyaman berada di tempat kerja ya. Betul. Maksudnya keterbukaan dan tidak ngomong-ngomong di belakang kayak tadi ya kan. Betul. Saling gini lah, intinya visinya itu untuk pekerjaan itu gitu. Betul. Ya kan? Jangan sampai pekerjaan terhambat gara-gara masalah pribadi. Oh iya, Pak. Itu juga yang sering banget. Bangsat sekali Iya gitu. sih, iya Kayak sih. banyak orang di luar sana yang hanya karena nggak suka dengan teman kerjanya, Iya. mereka nggak mau bekerja bareng dia. Oh iya. Akhirnya kan itu mengganggu pekerjaan yang lain gitu loh. Jadi sebisa mungkin masalah personal itu jangan dibawa ke pekerjaan. Betul, Karena karena- ketika kita berada di tempat kerja, kita udah harus bersikap profesional kan? Iya, bahkan masalah keluarga pun Oh iya pasti. atau masalah Ini pribadi. yang lucu. Kalau misalnya ada pasangan suami istri di tempat kerja, gimana bro? Ayo. Sepertinya karena Ayo, di tempat gimana? saya ada, saya tidak berani membahas itu.
Ini juga masalah sih sebenarnya. Tapi menurutku karena di itu, tempat kerja saya juga ada. nah, tapi menurutku Ah, itu harus dihindari lah. Kita nggak bilang itu nggak boleh, tapi ya, dihindari ya. aja. Masalah suka kan nggak bisa ditahan lah ya. Yang harus digarisbawahi mungkin gini, bahwa selama mereka berdua profesional, it's okay. it's okay, gak ada masalah. Ya, bener. Ya berarti solusinya ya jadi profesional Tapi aja. kadang-kadang gitu. kita merasa kesel kalau misalnya udah bawa-bawa masalah rumah tangga, masalah dapur ini kemarin kamu kok gak masak enak gini-gini dibawa ke pekerja. Bang, saya kenapa gak masak enak dibawa ke... Bisa saja, Bro. Ya, bisa saja misalnya. Oh ya bisa jadi kalau kamu kemarin masa gak enak, aku jadi keracunan dan muntah-muntah, aku jadi gak bisa kerja gitu. What the fuck, man, itu? Rumah tangganya toksik banget emang. Tolong belajar masak Wah, sebelum iya. menikah. Wah itu para Waduh. apa ya, para apa ya, apa? Apa tuh? Pendukung Emansipasi wanita. Buku, apa ya, pendukung wanita itu apa jenenge? Woman empowerment. Istilahnya gitu, kayak Bukan itu, ada istilah yang lebih gampangnya apa ya? ya emansipasi, cuy, kita apa-apa. Woman warrior. Bukan. Woman justice warrior. Bukan. Apa ya? Yang biasanya itu lucu mendukung, yang menolak seksisme dalam sebuah konten. Ya itulah ya, aku tahu mungkin. Iya, aku tahu, kita lupa, anjing. Tapi kita lupa istilahnya. Iya, Kenapa? Ya Ada mungkin apa itu dengan mereka. enggak, aku cuma bilang mungkin mereka bakal marah kalau aku ngomong bahwa Ya, istri harus bisa masak. Padahal kan enggak gitu. Enggak harus sih. Enggak harus Enggak memang. harus, Bapak. Tapi jika Anda ingin ngirit uang, Iya. harus bisa masak. Dan juga enggak sih, maksudnya kalau misalnya istri gak bisa masak, suami juga harus bisa masak. Iyalah. Udahlah, kita enggak mau bahas urusan Ngapain rumah tangga, bangsat. kita bahas Oke. masalah rumah tangga. Kita orang bangsat. urusan. Oke, tadi Nyampe mana tadi dah? habitat kerja. Tadi Anda mencontohkan rekan kerja yang Tunggu. sportif. Aku belum selesai tadi, Cuk. Apa, Cuk? Masalah. Masalah. Enggak. Jadi gini. Heeh. Itu, Cuk. Berarti yang harus digarisbawahi Hah? adalah untuk masalah lingkungan kerja, poin paling penting yang harus dipunya Hah? adalah menjaga komunikasi. Menjaga komunikasi paling penting ya. Paling penting, menurutku paling penting di luar menjaga sisi komunikasi. profesionalisme, kita juga harus menjaga Menjaga komunikasi komunikasi, antar rekan kerja. Betul. Karena sekali lagi ketika kita di tempat kerja, visi kita cuma satu, Kak. Iya. Menyelesaikan pekerjaan itu. Ya kan masalah yang lain Ya, itu Tolong urusan diatur belakang lah, lah gitu belakang, loh. gitu loh. Mungkin setelah pulang kerja kalian berantem, terserah gitu loh. Iya. Yang penting waktu kerja ya jangan berantem gitu loh. Meskipun kalian nggak ngomong saat bekerja, ya gak ada masalah gitu. juga masalah yang penting pekerjaan selesai. Pekerjaan selesai gitu. Oke. Komunikasi. Tadi komunikasi. rekan kerja, fasilitas kerja nih, kayak kelengkapan fasilitas, mungkin berpengaruh gak sih sama kenyamanan kita dalam bekerja? Kayak misalnya kita nih kalau kerja kantoran biasanya pasti ada wifi, Pak. Ya, Kalau nggak ada wifi wifi-nya- pasti udah kayak Jangankan nggak ada wifi, Nggak ada- ada wifi tapi wifi lemot aja Iya, udah bener banget. mempengaruhi kenyamanan banget, Cok. Bener banget. Karena di sisi lain saat kamu bekerja, kamu mungkin lagi pengen download apa? iya, download anime mungkin, download drakor mungkin, ya, ada banyak tuh. Download film gitu kan. Men, Ah, yang harus disadari adalah ketika kantor menyediakan wifi Wifi. untuk pekerjanya, percayalah itu nggak mungkin 100% dipakai buat pekerjaan. Mungkin pekerjaan 30-40% Iya. lah. 60%-nya tuh Bro, bukannya memang perusahaan menyediakan wifi misalnya ya, bukannya memang untuk kenyamanan kita, maksudnya memang untuk fasilitas di waktu pekerjaan kita senggang gitu. enggak juga lah, kan banyak perangkat elektronik yang sekarang nirkabel kan, tanpa kabel. Wireless, Pak ya. Iya kan, nirkabel wireless, Cuk. Aku nggak tahu, Cuk. Headset wireless. Ya gitulah ya, oke. Kita bodoh banget maksudnya. Kita gaptek by the way kayaknya. Selain wifi ini misalnya, fasilitas apa lagi yang kira-kira dapat mendukung kita nyaman saat di tempat kerja? Mungkin untuk Mobil pekerja. pribadi, Waduh, PNS. waduh. Iya kan, untuk transportasi tunjangan pekerjaan. ya berarti ya, tunjangan. Tunjangan, Pak. Memang fasilitas kantor untuk disediakan ketika kita mungkin kerja di lapangan untuk mobilitas kerja saja gitu. Tapi kayak Ya paling enggak kalau nggak disediakan kendaraan pribadi, harusnya kan juga- ada uang bensin. Anda juga kan di kantor juga ada kendaraan pribadi kan? Nggak pribadi, men, itu kendaraan kantor. Oh iya, kantor, sorry. Kan, tapi kan Kalau tujuannya pribadi kan- tuh tak bawa ke rumah, Cok. Gitu loh. tapi kan tujuannya kan untuk mobilitas kerja. Anda kan Iya, di ya itu pasti. kantor. Ya itu harus ada lah, Pak. Iya. Untuk orang yang kerjanya Iya, berarti- keluar ya harus ada itu gitu Ya loh. berarti mempengaruhi kenyamanan dong. Ya memang. Daripada kita misalnya udah gak dapat
kayak uang transport, kita gak dapat mobil kerja, kan tambah pasti ngongoan Pak, ngedumel lah. Iya kayak seperti itu lah. Banyak bacot lah. Iya kasarnya gitu ya Pak. Ya gini sih, kalau itu kan berarti masalah, aku ngomongnya ke sih, tunjangan pekerjaan sih. Karena gini, bahwa yang pasti masalah uang lah. Iya. Yang pasti ini masalah uang, lagi-lagi masalah uang. Dan kalau ngomongin soal uang, itu balik lagi ke kebijakan perusahaan masing-masing. Iya. Kita gak lah ya. Mungkin di kontrak kamu sudah digaji gede, tapi gak ada uang makan, bisa jadi. Iya. Atau kamu digaji kecil, tapi makan dan tempat tidur terjamin, bisa jadi. Bisa jadi, iya. Itu kan berarti balik lagi ke apa ya namanya, kayak Ya, kontrak kerja harus kalian mencermati gitu loh. juga. Betul. Ketika kita di hire oleh sebuah perusahaan, kita juga harus baca kontrak kerja kita dengan seksama. Soalnya ketika kita banyak gitu kadang-kadang orang-orang tuh kayak nuntut satu hak, tapi sebenarnya yang dituntut tuh apa ya, udah tertuang di kontrak kerja gitu misalnya. Jadi karena mereka tidak membaca kontrak kerja itu dengan baik, akhirnya sering miss itu Pak, apa ya? Iya, Sering miskomunikasi lah. Iya. Akhirnya kayak nuntutnya tuh Padahal nggak sesuai gitu. mereka sadar mereka harusnya nggak bisa nuntut. Iya. Tapi karena mereka nggak teliti saat membaca Iya, kontrak, bener. jadi mereka sok-sokan nuntut padahal mereka salah gitu. Iya. Dan lagi ada satu lagi poin. Hah? Kalau lingkungan kerja itu menurutku menghormati atasan. Bentar sih. Seburuk atau sebangsat apapun atasanmu menurutmu, kamu tetap harus hormat. Karena dalam tanda kutip atau bisa dikatakan bahwa atasanmu yang memberi kamu pekerjaan dan penghasilan itu. Iya benar Gitu. banget. Itu udah apa ya? Sebuah komitmen lah, sebuah komitmen pada pekerjaanmu bahwa jika kamu berada di suatu pekerjaan, otomatis rasa hormatmu ke atasan itu harus jadi nomor satu. Meskipun kamu merasa lebih tua daripada atasanmu, tapi ketika di tempat kerja, ketika kita sudah berbicara tentang hierarki dalam pekerjaan, Pak, pasti ada jabatan yang lebih tinggi. Betul. Jadi kita harus hormat sama beliau gitu Betul. loh ya. Di luar itu Sopan santun itu memang perlu. Iya. Sopan santun itu memang perlu. Tapi etika, Pak. Etika, ya itu masuk ke etika kerja ya, rasa hormat. Iya. Ya, Jadi kayak itu sih. Iya. Mungkin itu sih yang harus kita perhatikan lah kalau dalam lingkungan kerja dari teman atau masalah kontrak, dan balik lagi bahwa menghormati atasan. Iya benar banget. Itu poin nomor satu. Iya, dan kadang-kadang ketika kita tidak disrespect ya terhadap atasan, akhirnya kita Pak merasa bahwa kita tuh benar sendiri gitu Pak. Akhirnya ketika ada kesalahan Pak, kita tidak sadar bahwa kesalahan itu ya dari kita kesalahannya. Akhirnya kita nggak sadar, akhirnya kita kayak ngedumel sendiri, nyalahin orang lain. Ya, dan nyalahin sistem pekerjaan yang seperti inilah. Padahal itu tugas Anda yang membuat kesalahan, harusnya Anda yang punya tanggung jawab gitu Pak. Kehilangan semacam kesadaran diri gitu Pak. Jika seorang pekerja tidak menghormati atasannya, mereka udah bisa dianggap gak punya tanggung jawab kepada pekerjaannya, karena dia jadi semena-mena, dia jadi gak mau salah, jadi kalau ini bisa aku simpulkan bahwa dirimu sendiri yang membuat kamu gak nyaman di pekerjaanmu sendiri. Ini berarti faktor internal dari diri sendiri. Bagaimana kamu menyadari bahwa ketika kamu sudah berada dalam pekerjaan, kamu harus mengerti bahwa kamu punya tanggung jawab tuh. Kamu dikasih job desk, kamu harus tanggung jawab sama job desk yang kamu beri gitu. Dan gini, kalau soal tanggung jawab ya, tanggung jawab bukan hanya hal yang menyangkut menyelesaikan job desk itu. Tapi menurutku tanggung jawab juga tanggung jawab dalam menyikapi kesalahan. Berarti tanggung jawab terhadap diri kita sendiri juga. Bagaimana cara kita menyikapi kesalahan yang mungkin kita buat atau itu kesalahan bersama. Gimana cara kita menyikapi itu gitu loh. Kalau menurut lu nih, kalau lu buat kesalahan, gimana tuh cara lu menyikapinya? Pertama jelas bahwa tadi Anda bilang juga bahwa menyikapi kesalahan apakah dibuat secara kolektif, maksudnya dalam kelompok gitu atau sendiri, ya pertama kita lihat permasalahannya dulu lah. Aku pikir kalau misalnya memang permasalahan itu datang
pada job desk yang dikasih ke aku, ya pasti aku akan bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan itu. Tapi kalau misalnya permasalahan atau masalah datang dalam segi kelompok atau dalam segi kolektif, ya pasti kita akan diskusi lagi untuk memecahkan masalah itu sih. Lebih ke ya kesadaran diri kita sendiri saja. Itu oke. Kalau menurut lu gitu lah ya. Kalau menurutku gini. Mungkin lagi-lagi aku ambil contoh diriku sendiri. Iya. Jawab. Kalau terjadi kesalahan, pekerjaan itu banyak masalah sih. enggak juga, men. Ini bukan pekerjaanku banyak masalah, aku banyak belajar dari pekerjaanku gitu loh. Peter ngeles banget ya. Kagak bangsa gitu loh. Ya gimana? Gini, saat masalah terjadi, bahkan ya, entah itu aku yang buat salah, temanku yang buat salah, atau itu kesalahan kelompok, aku selalu melakukan hal pertama yang aku lakukan adalah menyalahkan diri sendiri. Oke, kenapa? Biar aku merasa do nothing. Gini, mungkin ini aneh. Do nothing. Iya, mungkin ini aneh. Jadi saat-saat berarti Anda tidak mau disalahkan, anjing. bukan, Cuk. Berarti Gini, kan ketika Anda tadi bilang bahwa biar aku nih dianggap do nothing, berarti kayak ngelepas. enggak. Mau Gini. itu. Gini, mungkin ini agak jelimet atau agak membingungkan. Rumit untuk dicerna. Bahkan aku sendiri sulit mencerna pemikiranku sendiri. Kasih pemahaman dengan bahasamu, bro. Gini. Tahapannya gini ya. Iya, Pak. Mungkin kesalahan terjadi. Terus aku menganggap bahwa itu salahku. Iya. Dan aku merasa do nothing dalam pekerjaanku. Aku merasa gak ngelakuin apa-apa. Gak ngelakuin apa-apa dalam artian bukan aku gak bekerja dengan baik, bukan aku gak paham kesalahan itu, tapi karena aku gak ngelakuin apa-apa, kesalahan itu bisa terjadi. Jadi itu. Akhirnya itu memacu diriku sendiri, membuat diriku lebih optimis untuk memperbaiki kesalahan itu dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Iya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Enggak bisa. Atau enggak? Atau terlalu jelimet? Gimana nih? Apa aku harus squidle? Anda harus aku anjing. Ya enggak, maksudnya ya berarti poinmu kan tadi bilang bahwa ya kembali lagi bahwa kamu meskipun kesalahan yang kamu buat itu bukan dari kamunya, tapi kamu harus sadar bahwa ketika kita sama-sama mengedepankan ego, permasalahan ini nggak akan bisa teratasi. Betul. Karena menurutku gini, bro. Kesalahan yang terjadi dalam suatu perusahaan itu bukan kesalahan individual. Apalagi kalau perusahaan kan kita bekerja secara bersama gitu. Jadi kayak kesalahan yang dilakukan oleh satu orang saja, maka yang bertanggung jawab atas kesalahan itu ya semuanya. Betul, gitu, menurutku gitu. Tapi bukan berarti semua orang menanggung beban tanggung jawab yang sama. Itu enggak. Balik lagi merasa bertanggung jawab. Iya. Itu sudah cukup menurutku. Mungkin lanjut. Untuk menyikapi sebuah kesalahan. Iya. Dan itu menurut aku juga masuk ke dalam bagaimana bagaimana kita sebagai rekan kerja bisa mengerti gitu loh. Iya. Ya kasih masuk ke dengan mungkin ya, bro, dengan apa yang kamu tadi bilang, mungkin kalau aku masuk ke perusahaan yang kamu kerjakan mungkin akan merasa nyaman karena kita merasa disupport. Betul. Gini. Paling enggak kalau contohnya kita bekerja bersama. Terus kamu berbuat kesalahan. Paling enggak kamu bisa sharing tentang solusinya ke aku. Dan kalau aku punya rasa tanggung jawab terhadap pekerjaanku dan terhadap teman-temanku, aku pasti akan memberikan saran-saran yang bagus. Bayangkan kalau aku orang yang tidak merasa aku orang yang merasa gini, salahku. Kalau aku orang yang merasa gitu, ya aku nggak tahu lah itu bukan salahku. Jawabanku pasti gitu loh. Jadi balik lagi, ini adalah pekerjaan adalah suatu hal yang nggak bisa dikerjakan sendirian. Mungkin memang ada beberapa pekerjaan yang dilakukan sendirian, tapi sendirian pun mereka tetap paling enggaknya kan mereka tetap membutuhkan wadah atau komunikasi ke orang lain. Iya. Paham nggak sih? Paham. Apa? Bro, iya. Kenapa aku merasa penjelasan itu jelimet ya gitu loh? Mungkin gini. Tadi yang poin yang Anda katakan tadi bahwa permasalahan yang kita hadapi dalam pekerjaan itu, kalaupun tadi Anda mencontohkan bekerja sendiri, tetap membutuhkan wadah untuk kita curhat gitu, untuk memberikan kita masukan apa sih yang perlu kita lakukan untuk menyikapi masalah ini gitu sih. Lebih tepatnya kita butuh tempat untuk sharing aja. Betul. Benar nggak sih? Karena ketika kita sharing,
kita pasti akan mendapatkan dukungan dari rekan kerja yang lain. Iya. Kalau kita menyimpan permasalahan itu sendiri, ya kita nggak akan tahu penyelesaiannya bagaimana. Karena mungkin ketika gini bro, ketika kita menyimpan permasalahan itu sendiri, pasti yang akan muncul pertama adalah ego kita. Ketika ego kita muncul, pasti outputnya pasti akan ya agak baik untuk pekerjaan, bisa apapun bisa resign, bisa juga malah menghancurkan pekerjaan yang lain gitu ya. Jadi memang bagaimana cara kita bertanggung jawab dan bagaimana cara kita menyadari bahwa kita memiliki risiko dan kita harus bertanggung jawab atas risiko yang kita hadapi di dunia pekerjaan kita gitu. Dan mungkin bro, menurut aku juga satu poin yang dapat membuat kita merasa nyaman dalam dunia kerja adalah rewards. Wah. Ini pasti bonusan ya kan. Kalau kita ngomongin reward, ini berarti kita juga ngomongin punishment. Masalah cuan-cuan Iya, ya pasti lah reward and punishment gitu loh. Yang aku katakan tadi bahwa kita sebagai seorang karyawan pasti akan merasa dihargai ketika pencapaian kita diberikan semacam achievement dalam bentuk, kalau kata-kata aku pikir sudah basi, tapi dalam bentuk itu loh, betul. Rasa-rasanya Anda menyindir bukan, aduh tolong bagi rekan-rekan kerja saya yang menyaksikan ini, tolong bukan seperti itu. Tapi ini anjing. Tapi ini adalah konsep tipis-tipis bos. Oke, mantap, lanjutkan. Ini adalah konsep standar itu bro, standar kenyamanan kerja yang bisa aku bayangkan bahwa achievement dari atasan atau reward dari atasan itu penting bagi kita. Selain untuk kenyamanan kita, juga untuk motivasi kita lebih berkembang lagi ke depannya. Iya nggak sih? Setuju nggak sih Anda? Berarti ini sebenarnya kita ngomongin bos nih ya berarti ya? Enggak, bukan. Iya dong. Perusahaan. Iya perusahaan lah. Kalau kita tadi kita kan tadi ngomongin soal tanggung jawab tuh. Ya. Tanggung jawab itu dari yang bawah ke yang atas. Ya. Kalau kita ngomongin reward, berarti dari yang atas ke yang bawah. Paham nggak? Bro, aku tegaskan, kita harus balance. Kenapa kita harus balance? Iya, tadi kan bilang bahwa kita tadi bahas tentang tanggung jawab dari bawah ke atas. Loh iya berarti kan berarti kan bener dong. Kita kan berarti ini kita ngomongin bos kita dong. Iya, secara menurutku gini. Enggak, tapi iyalah. Iyalah, itu hal yang wajar lah. Maksudnya gini bro, sorry. Kita sebagai seorang karyawan sudah kayak gini, memberikan effort kita untuk bekerja gitu. Tapi kalau misalnya dari perusahaan, dalam artian ini entah manajer atau bos mungkin tidak memberikan hal sebaliknya, itu juga kataku mempengaruhi kenyamanan kita dalam bekerja bro. Iya gak sih? Tapi poinku gini, kita mengharapkan reward. Iya. Boleh. Oke. Selama tidak menuntut. Iya. Atau selama sesuai dengan kontrak. Kalau sesuai dengan kontrak, pasti. Mungkin namanya bukan reward, men. Tapi emang udah hak dan kewajiban. Gitu loh. Gitu ya. Maksudnya, tapi kalau reward kan hal-hal yang di luar kontrak. Contohnya bonusan. Kayak mungkin beberapa pekerjaan kan harus ada targetnya tuh. Iya. Saat ini target itu Iya. Bukan melebihi dong. Sebelum target sudah selesai. Jadi dia diberi bonusan. Wah, itu membahagiakan sekali. Iya. Bahkan menurutku ya sebatas ucapan terima kasih. I think it's not enough deh. I think it's enough, man. Okay. Karena aku orang yang berhati besar. Anjing. Dan sangat. Aku orang yang berhati besar dan sangat menghargai bagi para orang lain gitu loh. Yang bisa mengetahui suara dia, pasti Anda akan berpikir bahwa dia bullshit. Enggak, men. Aku bener, men. Bahwa menurutku gini, bro. Apa. Rasa hormat tuh bukan cuma ditunjukkan pekerja ke atasan, tapi juga harus atasan ke pekerja. Itu poin saya, betul. Iya, gini. Enggak sih. Gini. Aku sangat salut kepada bos. Yang saat menyuruh karyawannya, dia menggunakan kata minta tolong. Wih, bener banget. Dan saat pekerjaan selesai, dia mengucapkan kata terima kasih. Ya, bener banget. Setuju banget gua. Itu apa ya? Itu mungkin hal yang diajarkan orang tua kita dari kita kecil. Ya, oke. Tapi itu memang dua hal yang benar-benar bisa membuat hati kita itu dihargai, Pak. Dihargai. Merasa dihargai itu memang penting gitu. Iya. Jadi kayak ketika kita sebagai seorang karyawan menunjukkan etika yang baik, maka sudah sewajarnya atasan kita juga harus menyikapi hal yang sama. Karena saat atasan kita berbuat adil seperti itu, kalau kita berbuat salah, kita dimarahin, kita tuh bisa terima. Karena saat kita berbuat betul,
Iya. atau berbuat benar, Iya. kita diberi reward dengan Oh, ucapan terima iya, kasih. iya, iya. Hal sekecil itu menurutku dalam pekerjaan tuh yang bisa bikin kita nyaman. Iya, gitu. iya, iya. Masuk Jangan akal. hanya cuma kamu itu gak bener. Gitu. Jangan cuma gitu. Gak bangsa juga anjing. Oh enggak sih. Kamu Cocok gitu. Goblok gitu ya. Goblok gitu. Enggak gitu Ya, lah ya, gitu itu loh. jokes, bro. Iya. Mereka pintar lah, pendengar Iya, iya, pintar lah iya, gitu loh. disclaimer Jadi aja. harus Harus balance. harus balance lah, lagi-lagi harus balance gitu loh. Dan ketika mungkin standar pekerjaan itu yang tadi kita berdua pikirkan harus balance, harus saling menghormati, diterapkan, bro. Aku yakin akan akan memunculkan suatu kenyamanan yang yang HQQ, Betul. Apa execute? hakiki. Wah. Wadaw. Itu Itu HQQ, bro, hakiki. HQQ. Iya, Itu lebay. kayak main kartu bangset. QQ 99. Ya om. Kenapa aku tahu ya? Iya berarti Anda sering mainin itu anjing. Jadi gitu ya. Oke, Iko ya. Reward and punishment. Ya, tapi gini bro, ini mungkin tambahan aja ya. Yap. Mungkin kita ngomong sudah terlalu panjang nih. Iya. Berapa menit bro? Dan memang banyak banget yang memang bisa kita Ya, explore. sebetulnya masih banyak gini, Iya, tapi ini mungkin poin penting terakhir. Hah? Pesan sih sebenarnya bahwa Pesan kepada siapa? pesan kepada para pendengar tentunya. Yang bertindak sebagai bos karyawan? Ya pastinya karyawan Oh, lah, gitu Cuk, ya. gitu. Kita Karena kan aku mau ngomongin hal yang Perspektifnya ke karyawannya. ya gini. Oke, apa? Bahwa jika memang rasa tidak nyaman itu sudah menumpuk, Iya. jika memang kamu sudah merasa gak bisa ngapa-ngapain dalam pekerjaanmu, pilihan keluar itu selalu ada. Dan pilihan mencari pekerjaan yang baru itu selalu ada. Iya. Sesulit apapun Iya, iya. kamu mencari pekerjaan yang baru, percayalah mungkin kamu pasti mendapatkan hal yang baru Iya, iya. jika kamu sudah memiliki tekad yang kuat Oh, gitu. untuk berhenti di pekerjaan yang sebelumnya. Tapi Mm-mm. mungkin ini saran ya, kalau kamu ingin mencari pekerjaan yang baru, ya kamu harus nemu dulu. Kalau kamu ingin resign di tempat yang lama, Iya. kamu harus nemu pekerjaan yang baru dulu. Oh, jangan mata-mata Jangan resign, kemudian mata-mata lontang-lantung nggak dapat pekerjaan, Ini. Pak, jadi pengangguran, Pak. Ini lagi-lagi kalimat yang aku kutip dari seseorang. Kalau nggak salah Ari J. Siapa? Ari J, men. Siapa itu? Ari J itu kreatif direkturnya Froyonion, tapi udah berhenti dia. Ya, kenapa, gitu. kenapa? Kalau nggak salah gini. Kalau salah tolong dibenerin gitu. Iya. Disclaimer mulu bang. Lanjut. Gini, jangan berhenti karena kamu merasa gagal, Iya. tapi berhentilah jika kamu sudah karena kamu sudah menemukan hal yang baru. Oh, ya, Katanya iya, Ari J gitu. Jadi kalau kamu merasa gagal, ya dibenerin men, bukan berhenti gitu loh. Oh, iya. Tapi kalau kamu sudah merasa gak nyaman Iya. karena kamu sudah tidak dapat menemukan hal baru dan bikin kamu lagi-lagi gak nyaman dalam pekerjaanmu, gak ada salahnya untuk mencoba hal berhenti. baru. Iya. Untuk Kayak berhenti. resign jadi salah satu opsi terakhir kita ya untuk Betul, dan jangan anggap resign itu sebuah kegagalan. jangan, men. bukan karena men. kesuksesan yang karena kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Tapi kalau tertundanya selama-lamanya, gagal melulu. Ya enggak lah, selalu berpikir positif lah. Iya. Jangan Iya jangan sih, selalu iya, memang, berpikir apa ya kayak Memang. pekerjaan sulit, enggak lah. Kalau misalnya kita bisa menjalaninya dengan enjoy, aku pikir enggak lah. Tapi lagi-lagi memang pekerjaan sulit bro. Apalagi Kondisi sekarang bro, ya. ya memang sulit lah. Iya sih. Kita bekerja sebentar keluar kota, PPKM disuruh pulang, Iya, iya, makan lagi. Ya itu sih memang memang menjadi masuk ke poin kita tadi Bapak. Ya itu risiko Ini, lah, risiko. tapi aku ada satu pertanyaan yang menarik Banyak bro. banyak bangsat. Iya, ini sebenarnya banyak Ya sebenarnya. oke, jangan apa kita panjangin aja, Iya, kita panjangin iya, aja. yang ingin aku pertanyakan dalam Karena sebuah pekerjaan itu karena banyak. kalau nggak keluar kayaknya nendep di Iya, hati iya. kayak apa kan Gini, gitu ya. gini. Heeh. Masalah gaji. Oke, ini sensitif sekali gitu. Gini, Heeh. karena kadang gaji dan kenyamanan tuh bertolak belakang. Banyak orang yang bergaji besar, tapi tidak nyaman dalam pekerjaannya, Iya. mereka tetap bertahan. Oke, salut. Salut. Respect Tapi kita. ada juga Hah? orang yang nyaman sekali dengan pekerjaannya, tapi gajinya kecil, dia tetap lakukan juga. Kalau menurut lu nih, Astaga, kenapa tidak nyaman, saya? tidak nyaman gaji besar atau nyaman gaji kecil?
tentu ada pilihan gaji besar dan nyaman. Tentu memang ada pilihan kamu nyaman dalam bekerja dan bisa mendapatkan gaji besar. Iya, iya. Pilihan itu sangat mungkin terjadi. Tapi hanya beberapa orang yang merasakan itu. Iya. Kebanyakan tuh yang gajinya besar, kerjanya nggak nyaman. Tapi yang gajinya kecil, kerjanya nyaman. Aku dulu ya. Oke. Kenapa aku dulu? Aku kan tidak mau menjawab. Bangsa, kenapa Anda melempar ke saya, anjing? Aku cuma ingin tahu perspektif. Ya enggak lah, kalau aku pribadi pasti kenyamanan nomor satu, Pak. Aku percaya bahwa kita bekerja itu pasti ada proses. Dan mungkin masalah gaji juga akan berproses. Iya. Jadi ya lagi-lagi bagaimana cara kita membawa diri kita dalam dunia kerja itu seprofesional mungkin. Dan aku pikir, Pak, ketika etika kita baik, ketika kita disiplin, jujur, kita dapat mengerjakan tugas di pekerjaan kita dengan baik, aku pikir selama itu tetap terjadi, selama itu tetap terjadi, aku pikir kenyamanan adalah hal penting, Pak, meskipun gajinya kecil. Berarti pilihan Anda kenyamanan ya? Iya, pastilah kenyamanan. Berarti menolak gaji besar? Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Semuanya selamat malam. Selamat malam, bye-bye. selamat malam, dadah.